2310412008. Saya dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan ide pemberdayaan masyarakat dalam penyaluran bantuan sembako, upaya mewujudkan distribusi tepat sasaran bagi kelompok yang rentan. Saksikan penjelasan saya berikutnya. Latar belakang masalah. Bantuan sosial sembako merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang tergolong kelompok rentan seperti keluarga miskin, pekerja penghasilan rendah, dan masyarakat yang terdampak krisis ekonomi. Akan tetapi, penyaluran bantuan seringkali tidak berjalan sebagaimana semestinya. Permasalahan yang kerap terjadi adalah pembagian yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Banyak yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara orang-orang yang tergolong mampu malah menerima bantuan tersebut. Fenomena ini menimbulkan rasa kecewa dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Salah satu masalah utama dalam penyaluran bantuan sembako adalah ketidaktepatan data penerima. Data yang digunakan sering kali tidak diperbarui sesuai kondisi terkini. Akibatnya bantuan jatuh kepada pihak-pihak yang sebenarnya sudah tidak berhak lagi menerima. Selain itu, kurangnya transparansi dan pengawasan membuat proses distribusi rawan disalahgunakan. Banyak warga mengeluhkan bahwa ketika mereka menanyakan ketersediaan bantuan, terutama beras, seringkali dijawab sudah habis. Padahal kenyataannya stok masih ada di dalam ruangan atau gudang. Lebih memprihatinkan lagi itu, kualitas beras yang diberikan seringkali tidak layak dikonsumsi, jauh dari standar yang seharusnya menjadi hak masyarakat penerima. Dan juga ada pula upaya mewujudkan tepat sasaran. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui perlibatan masyarakat dalam proses pendataan ulang penerima bantuan, sehingga daftar penerima selalu relevan dengan kondisi terkini. Melalui musyawarah di tingkat RT atau RW atau kelurahan, masyarakat dapat menilai siapa yang memang berhak menerima dan siapa yang seharusnya tidak lagi mendapatkan bantuan. Betul, seharusnya bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai penopang sementara, tetapi juga sebagai pemicu kemandirian masyarakat. Kalau hanya dibagikan terus-menerus tanpa strategi pemberdayaan, masyarakat akan cenderung pasif dan bergantung pada bantuan. Program pendampingan dan pelatihan agar tidak ketergantungan ada dua. Yang pertama, pelatihan keterampilan sederhana, usaha rumahan, pengelolaan makanan lokal atau kerajinan tangan. Yang kedua, edukasi keuangan, cara mengelola bantuan untuk kebutuhan pokok sambil menyisihkan untuk usaha kecil. Dan ada pula dampak ketergantungan bansos. Masyarakat malas bekerja karena terbiasa mengandalkan bantuan. Motivasi untuk mencari berkurang, merasa cukup dengan bantuan. Kreativitas dan inisiatif usaha melemah dan mencoba peluang baru. Terus ada juga kecenderungan sosial meningkat karena penerima bantuan terus mendapatkan meski sudah mampu. Ada juga pula ekonomi lokal tidak berkembang, penerima cenderung hanya menjadi konsumen. Ada juga beban anggaran negara atau daerah bertambah tanpa hasil jangka panjang yang jelas. Dan juga yang terakhir, ketergantungan tinggi membuat masyarakat rentan sulit bangkit saat bantuan dihentikan. Dampak yang diharapkan, bantuan tepat sasaran, kepercayaan publik meningkat, pemberdayaan masyarakat. Saya akan mengakhirinya. Apabila ada salah kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.